Jadi zaman dulu saya sekolah minggu, Mas. Jadi waktu SD saya itu sekolah minggu, ketika rumah saya di Perumnas, saya ke GKJ itu naik sepeda ontel. Setiap minggu saya berangkat. Ketika pulang saya selalu nyanyi. Dan saya masih ingat doa-doa seorang Kristen. Nanti bisa jangan tanya ke saya, apa sih doa itu? Saya insya Allah masih ingat. Saya sendiri, kalau memang saya tidak sholat, itu ada yang kurang. Dan ketika pada saat saya seorang Muslim itu, saya dengan sendirinya saya sholat, dengan sendirinya saya mau belajar dengan seikhlas, mengalir tapi ada keinginan lebih dalam. Ada teman saya bilang, yuk dulu waktu kamu SMP kamu udah bisa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Padahal saya ingat saya nggak pernah ngapalin itu. Jadi pada saat saya sebelum menjadi seorang mu'alaf, saya udah hafal Al-Fatihah pada saat itu. Jadi saya selalu nangis sama Allah, saya meminta ampun sama Allah, dan setan pasti selalu menggoda, Mas. Setan tuh godanya lembut sekali. Ya, tapi tetap saya berusaha istiqomah, dan saya mulai lebih mempelajari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Bagus Prasetyo. Saya tinggal di Blora dan saya adalah seorang mu'alaf. Keluarga saya memiliki background yang berbeda agama dari bapak maupun ibu. Bapak saya seorang Muslim, ibu saya seorang Kristen Protestan, dan beliau ini berdua memiliki keyakinan agama yang sangat kuat. Bapak saya pada saat itu bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter. Ibu saya sebagai dosen. Dan saya sebagai anak pertama. Saya punya adik 2. Kemudian di bidang latar belakang pendidikan saya adalah sarjana hukum di Universitas yang bisa kita kenal. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 di Magister Kunat, dan saya mengambil pendidikan kuliah profesi avokat atau calon avokat. Dan kesibukan saya pada saat ini adalah bekerja di perusahaan, dan saya juga memiliki usaha bisnis, ada di bidang kuliner, ada di bidang kesehatan maupun di bidang mebel. Oke, seperti itu perkenalan dari saya. Awal saya jadi seorang mu'alaf, pada saat itu di usia saya mungkin di SD kelas 6, saya diajak bapak untuk sholat pada saat itu. Tapi karena memang saya bersikukuh tidak mau sholat, karena saya yakin agama saya agama yang benar, agama yang baik. Dan saya paham betul itu. Tidak ada agama saya pada saat itu mengajarkan hal yang buruk. Ketika saya mau naik SMP, saya berkumpul dengan orang-orang yang notabene adalah seorang general. Artinya berbeda agama. Ada Muslim, ada Kristen, dan ada agama Hindu dan Buddha. Dan di situ saya mulai dikenalkan oleh guru agama saya, guru agama Islam pada saat itu. Karena pada saat itu di SMP kita yang non Muslim, kita disuruh untuk keluar karena mayoritas semuanya adalah seorang Muslim di SMP negeri. Nah, pada saat itu saya yakin agama saya Kristen Protestan. Nah, pada saat itu saya sempat nggak tahu. Saya tahu yang pada saat saya udah ketemu teman saya pada saat saya kuliah. Jadi singkat cerita pada saat itu ada teman saya bilang, yuk dulu waktu kamu SMP kamu udah bisa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Padahal saya ingat saya nggak pernah ngapalin itu. Jadi pada saat saya sebelum menjadi seorang mu'alaf, saya udah hafal Al-Fatihah pada saat itu. Itu teman saya yang cerita dengan saya. Nah pada saat itu bapak mengajak ibu juga adik
memang pada saat itu berat bagi kita karena yang kebiasaan kita adalah sering ke gereja. Jadi zaman dulu saya sekolah minggu, Mas. Jadi waktu SD saya itu sekolah minggu, ketika rumah saya di Perumnas, saya ke GKJ itu naik sepeda ontel. Setiap minggu saya berangkat. Ketika pulang saya selalu nyanyi. Dan saya masih ingat doa-doa seorang Kristen-Kristen. Nanti bisa jangan tanya ke saya, apa sih doa itu? Saya insya Allah masih ingat. Nah, kemudian pada saat itu, ya memang Bapak kan sebagai kepala keluarga ya. Jadi memang kita sebagai anak, apalagi saya sebagai anak, pasti harus taat sama orang tua. Dan saya pada saat itu juga dilarang sama orang tua saya untuk ke gereja. Sehingga saya merasa gundah, artinya saya mau kemana agama saya seperti itu. Nah, sampai saat itu akhirnya saya membukakan diri untuk mempelajari agama Islam. Dan pada saat itu Bapak, kebetulan Ibu juga mau untuk masuk Muslim. Dan pada saat itu saya di rumah, itu di rumahnya Mbah tepatnya, saya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bersama satu keluarga saya. Dan didampingi oleh ketua KUA dan ustadz pada saat itu dan saksinya. Nah, setelah pada saat saya masuk Muslim, saya nggak tahu Mas yang saya pelajari apa, karena saya nggak tahu bahasa Arab. Yang saya tahu hanya tulisan yang tidak jelas. Dan pada saat itu saya belajar setiap seminggu 3 kali. Nah, yang ngajari saya adalah seorang tukang, Mas, yang memang notabene sering dipakai bapak saya. Dan akhirnya saya membaca mulai dari Iqra, dan saya memahami ini Al-Quran dengan bahasa Inggris lebih susah Al-Quran karena memang nggak pernah saya pahami sebelumnya. Nah, akhirnya mulai belajar saya alif bata, sa'jim, ha, dan ro, sa'jin gitu. Dan alhamdulillah saya sampai ke juz amma, kan Iqra 1 sampai 10, kemudian juz amma baru Al-Quran. Dan dari situ saya nggak tahu ya, makanya Allah itu bagi saya ada di hati saya, karena saya sendiri kalau memang saya tidak sholat itu ada yang kurang. Dan ketika pada saat saya seorang muslim itu, saya dengan sendirinya saya sholat, dengan sendirinya saya mau belajar dengan seikhlas, mengalir tapi ada keinginan lebih dalam. Dan pada saat SMA Mas, saya memang seorang muslim ya, tapi mungkin yang saya rasa muslim pada saat SMA itu bukan muslim yang hakiki, karena saya hanya seorang muslim di sebuah KTP. Ya sholat saja, tapi mungkin saya masih melakukan hal yang tidak baik. Nah, saat saya benar-benar hijrah itu pada saat saya kuliah, Allah memberikan nikmat saya luar biasa. Ketika kuliah saya dan saya benar-benar ditegur sama Allah. Pada saat di kos, saya pada saat itu ngekos, saya itu selalu mendengarkan religi Mas. Saya selalu nangis sama Allah, karena saya melakukan banyak dosa yang mungkin kalau Allah nggak tutup aib-aib saya, mungkin jenengan nggak akan mau dengan saya. Jadi saya selalu nangis sama Allah, saya meminta ampun sama Allah. Dan setan pasti selalu menggoda Mas. Setan tuh godanya lembut dan lembut sekali ya. Tapi tetap saya berusaha istiqomah, dan saya mulai lebih mempelajari Islam, dan saya lebih banyak ikut kajian. Pada saat SMA saya belum memahami kajian itu, dan saat kuliah saya selalu mengikuti kajian, karena dengan itu saya merasa bahwa di dunia ini sebetulnya kita itu kembali dari nol Mas, karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi pada saat
kita memang benar-benar suhud pada Allah, kita tidak melakukan hal-hal yang terlalu duniawi, itu rasanya hati adem. Jadi semua pasrahin sama Allah. Seperti itu, Mas. Kalau pertentangan dari saudara pasti ada, Mas. Karena memang ibu kan yang saya bilang notabene adalah seorang Kristen Protestan. Bahkan mbah saya sekarang udah almarhum, itu seorang majelis. Jadi kalau ibarat itu ada pendeta, di samping itu majelis-majelis. Kalau kita seorang muslim, ada seorang ustadz, ada santri dekat sekali dengan ustadz itu. Nah, pasti dari keluarganya ibu bertentangan. Kenapa ibu yang dulunya seorang Kristen masuk seorang menjadi muslim, sama halnya saya. Tapi saya meyakini bahwa agama kan kita yang menentukan, tapi tetap hubungan kita tetap baik, dan pasti ada pertentangan, dan sampai saat ini pun masih. Tapi saya sendiri sebagai seorang muslim, kan Allah mengajarkan kita ubla minallah ubla minanas. Tapi waktunya sholat, saya pun sholat, agar saya tetap menunjukkan bahwa seorang muslim itu bukan seorang muslim yang memang radikal dan dipandang kadang itu teroris. Kebanyakan seperti itu persepsi yang salah. Itu hanya oknum yang tidak sesuai dengan ajaran muslim, ajaran Islam, seperti itu. Kalau pahit jadi seorang mualaf, saya nggak terlalu ini, Mas, ya, nggak terlalu pahit banget ya. Memang banyak sih saudara-saudara saya yang memang kebanyakan yang perempuan, Mas, yang dia benar-benar hijrah, bahkan dia menggunakan sunnah, menggunakan cadar, dia memang berat ujiannya. Tapi mungkin karena saya seorang laki-laki ya, tidak terlihat. Tapi pada saat saya seorang muslim pun saya rasa enjoy-enjoy aja. Dan saya pun bergaul dengan teman-teman saya yang Chinese, itu pun juga enjoy-enjoy aja. Karena saya memang selalu menghargai orang. Insya Allah kita akan dihargai orang. Kalau manisnya Islam itu indah, Mas. Jadi tidak bisa dikatakan dengan kata-kata sebenarnya. Tapi Islam itu yang saya rasakan adalah ketenangan hati. Jadi setiap apapun, Islam itu ketenangan hati. Jadi kalau memang ketika saya dekat sama Allah, kayak beban itu hilang. Dan ketika tidur, Mas, ketika saya capek, saya biasanya tidur dan saya selalu mendengarkan Al-Quran. Itu yang bikin hati saya adem. Masa-masa terburuk itu ketika memang kita punya keinginan namun tidak sesuai dengan kita inginkan. Dan saya itu belajar di Al-Baqarah 216. Kadang kita memiliki keinginan namun Allah belum kabulkan. Tapi belum tentu itu keinginan kita terbaik untuk kita. Justru ada yang akan dikabulkan oleh Allah tapi yang tidak kita inginkan. Itu yang memang berat bagi saya ketika saya punya keinginan namun tidak terwujud. Dan contoh pahitnya, saya pada saat itu ingin masuk di kepolisian, di akademi kepolisian. Namun pada saat itu Allah belum izinkan saya, dan akhirnya saya merasa, wah, aku cita-cita saya ini gitu. Tapi akhirnya dengan kuasa Allah, saya selalu berpikir Allah selalu memberikan saya jalan yang terbaik. Ya, akhirnya saya diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk kuliah dan sampai saat ini. Ya, ini kalau bilang bisnis
itu memang masa COVID ini semua kena mas, dampak ekonominya. Apalagi di dunia kuliner mas, itu kena karena saya juga ada usaha kuliner. Itu sangat berbeda jauh, bahkan omset turun 70%. Seperti itu. Tapi tetap optimis saja bahwa saya punya pendirian sih. Sebetulnya manusia di dunia itu sudah dijamin sama Allah rezeki kita. Namun hanya satu yang dijamin, yaitu akhirat mas. Akhirat itu diri sendiri yang mengaturnya, mengatur kita, yang akhirat itu diri kita sendiri yang mengatur. Tapi kalau rezeki, insya Allah asal kita bersyukur, ya udah dijamin sama Allah. Ya kalau ingin masuk Islam, tetap didiskusikan dulu sama keluarga, karena memang kita kan hidup awal juga dari keluarga, dari orang tua. Lebih baik kita ngomong dengan orang tua dulu supaya tidak ada masalah di belakang, sehingga kita minta izin sama orang tua dan beri pengertian orang tua kalau memang orang tua tidak setuju. Tapi kita punya pendirian di situ, jangan takut untuk berbuat yang baik. Memang kalau kita yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, ya kita bismillah lah, pasti ada jalannya. Dan pesan yang saya bisa sampaikan mas, itu kita harus memiliki harapan, karena dengan harapan kita akan selalu bergerak. Kemudian ketika harapan itu ada, kita harus berpikir positif. Dengan berpikir positif, insya Allah akan dapat yang positif juga. Ada namanya afirmasi positif atau hukum timbal balik. Kemudian kita harus penuh semangat dalam meraih agama yang memang kadang ditolak oleh keluarga kita. Kita harus penuh semangat kalau memang kita ingin menuju jalan yang benar. Kemudian tidak cukup dengan penuh semangat, kita juga harus kerja keras, seperti itu. Motivasinya ya karena saya ingin berubah mas, saya ingin menjadi seorang muslim yang benar. Karena saya pada saat SMA saya muslim, benar muslim, tapi banyak bermaksiat. Tapi ketika saya kuliah, saya yakin kok dosa sekecil apapun itu akan pada balasannya mas, bahkan detik itu pula. Maka jangan sampai dosa itu kita lakukan. Meskipun saya bukan seorang yang sempurna ya, jadi saya juga banyak salah, saya juga banyak khilaf. Namun saya yakin bahwa dosa sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah. Dan doa kita sama Allah itu gak akan terkabulkan jika ada masih dosa di dalam diri kita. Maka daripada itu, itulah titik balik saya ingin hijrah. Karena saya merasa diri saya itu merasa sendiri gitu ya. Tapi justru saya jadi seorang muslim, saya gak merasa sendiri. Dan saya pun diterima dengan berbagai kalangan, nggak hanya seorang muslim. Teman saya juga banyak orang Chinese juga, dan orang general. Saya yang saya rasakan itu. Jadi bukan berarti ketika kita masuk muslim akhirnya kita menjadi orang yang tersendiri, tidak. Karena saya merasakan dan saya sebagai pelaku mas, seperti itu. Saya jadi seorang mualaf. Ya memang saya merasa tidak ada bedanya dalam hal lingkungan ya, tidak berpengaruh bagi diri saya. Tapi kesan yang dalam diri saya adalah saya menjadi pribadi yang lebih bernilai mas, namanya value. Jadi saya merasakan hidup saya itu ada tujuannya kemana gitu. Nah seperti itu. Ya terima kasih selamat malam bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.